Halo guys, gimana kabarnya? Oke, karena kemarin saya udah bahas film drama, film pengenceritan, dan kali ini saya akan bahas film asupan adrenalin. Supaya jiwa-jiwa berontak kalian sedikit lebih besar pastinya. Film ini adalah The Cop, The Gangster, The Devil yang menceritakan tentang pembunuhan berantai dengan berbagai macam cara. Film yang dibintangi oleh kakak sepupu saya, siapa lagi kalau bukan Ma Dong-seok, dirilis tahun 2019. Dan gimana kelanjutan ceritanya? Daripada kalian penasarin, yuk kita langsung aja ke videonya. Di awal film kita sudah diperlihatkan dengan seorang psikopat yang akan kita panggil Kai. Ini bebenguknya. Kai adalah seorang psikopat berdarah dingin. Saat ini ia sedang santuy membawa mobil, tapi tiba-tiba ia tak sengaja menabrak seorang pria. Dan pada saat pria itu keluar, tiba-tiba Kai langsung menikamnya. Dan pria itu pun tewas seketika. 우리도 해결하고 싶다고요. 여보, 씨, 동네방네 울려면 한 놈도 안 쳐다보는데. Keesokan harinya, seorang detektif dari kepolisian yang bernama Jang, ini bebenguknya, diperintahkan oleh atasannya untuk melihat tempat kejadian perkara. Ia diberi tugas untuk menganalisis kejadian pembunuhan tersebut. Dan mari saya perkenalkan kakak sepupu saya yang bernama Dongsu. Ini orangnya. Ia adalah seorang bos mafia kelas kakap yang mengatur semua permafiaan di berbagai penjuru dunia. 네, 형님. Saat ini Jang sedang menuju TKP, tetapi sebagai polisi yang baik hati dan tidak sombong, ia masih sempat-sempatnya mengacak-acak tempat perjudian yang tidak lain adalah milik Dongsu. Dongsu yang sudah menyuap beberapa polisi segera melapor kepada atasan Jang, sebab ia tak terima jika kenyamanan bisnisnya terganggu. Aduh, saya pikir di negeri Wakanda aja yang bisa suap menyuap ya. Ternyata di Korea juga bisa. Oke lanjut, Jang yang bodoh amatan dengan amarah atasannya, ia dengan santai membawa pelaku perjudian bersamanya. Dan setelah sampai di TKP, betapa terkejutnya Jang saat melihat korbannya tewas mengenaskan. 야, 일진아 고맙다. 우리 애 새끼 하나 병신. 지킬 거 지키면 그런 일 안 생기지. Cerita pun berlanjut. Dongsu saat ini sedang bertemu dengan seorang mafia lainnya, yang akan kita panggil dia Sangdu. Ini bebenguknya. Keduanya adalah bos mafia yang ternama di kota tersebut. Dongsu merasa Sangdo ini tidak mengikuti aturan mainnya dan dapat membahayakan bisnisnya. Dongsu yang menginginkan kekuasaan lebih tetapi tidak disetujui oleh Sangdu, membuat anak buah Sangdu emosi dan menampar anak buah Dongsu. Dongsu yang merasa tidak menerima langsung menyikat anak buah Sangdu dengan cara yang sangat mendolar kuningkan tentunya. Seusai pertemuan, Dongsu segera meninggalkan tempat itu. Ia ditawari oleh anak buahnya untuk diantar pulang, tetapi karena arahan sang sutradara, ia memilih untuk pulang sendirian. Dan saat di perjalanan, tiba-tiba ia dikejutkan saat mobilnya ditabrak dari belakang. Dan siapa lagi pelakunya kalau bukan psikopat Kai. Dongsu yang merasa kaget segera keluar untuk melihat kondisi mobilnya. Setelah memastikan kondisi mobilnya hanya lecet dikit, Dongsu menyuruh Kai pergi dan ia pun segera memasuki mobilnya. Namun tiba-tiba, Kai yang haus akan darah langsung menikamnya. Tetapi Kai tidak tahu bahwa orang yang ia tikam adalah bos gangster. Ia mendapatkan perlawanan yang sulit dari Dongsu. Kai yang merasa tertekan akhirnya meninggalkan Dongsu. Dan Dongsu sendiri, akibat tubuhnya mendapat banyak tikaman, ia pun jatuh dan tersadarkan diri. Dongsu yang ditemukan oleh warga setempat
segera dibawa ke rumah sakit. Dan pada waktu yang sama, anak buah Dongsu yang mendapat kabar bosnya diserang, bergegas menyerang markas Sangdu. Hal itu dikarenakan sebelumnya antara Dongsu dan Sangdu sering terjadi perbedaan pendapat, dan anak buah Dongsu menyimpulkan bahwa bosnya diserang oleh orang suruhan Sangdu. Sementara itu di tempat lain, Kai yang mendapatkan luka serius berdiam diri di mobilnya dan mengobati lukanya sendiri. Kai yang belum puas akibat tak berhasil membunuh Dongsu, melampiaskan hawa nafsunya kepada seorang penjaga kandang. Saat bapak tua mengecek kandang, tiba-tiba Kai langsung membunuhnya dan penjaga kandang itu pun tewas seketika. Singkat cerita, Dongsu sudah sadar dari komanya. Ia memberitahu anak buahnya bahwa pelakunya bukanlah Sangdo, melainkan orang lain yang tidak tahu apa motifnya. Kemudian tak lama Jang menghampirinya dan menanyakan kronologis kejadiannya. Jang menyimpulkan bahwa pelaku kejadian yang menyerang Dongsu adalah seorang pembunuh berantai yang selama ini dicari oleh pihak kepolisian. Jang mengajak Dongsu bekerja sama untuk menangkap psikopat Kai. Dongsu yang tidak mau berurusan dengan kepolisian lantas segera menolaknya. Sementara di tempat lain, kita diperlihatkan aksi Kai lagi, yang saat ini sedang berbincang dengan supir truk. Karena dia menilai supir truk ini adalah seorang yang tidak menyayangi istri dan anaknya, ia langsung membunuhnya dengan keji. Hari demi hari semakin banyak pembunuhan yang terjadi. Dongsu yang melihat ini sudah terlalu berlebihan, akhirnya meminta Jang untuk bertemu. Dongsu menerima tawaran Jang untuk bekerja sama menangkap seorang Kai. Sebetulnya Dongsu bisa saja menemukannya sendiri, namun ia membutuhkan kepolisian dikarenakan ahli dalam bidang forensik. Tapi Dongsu bukanlah orang yang bodoh. Ia merekam semua percakapan antara dirinya dengan Jang. Dengan kata lain, Jang tidak bisa berbuat curang pada Dongsu. Dan karena sudah dalam posisi yang sulit, akhirnya Jang menerima kesepakatannya. 너부터 쳐넣어줄게 이 개새끼야! 너 오늘 이거 후회하게 될 거야. 우리도 세금 내는 시민인데 경찰 도움도 좀 받고 살아야지. Kemudian setelah kesepakatan, Dongsu memberikan beberapa informasi, dari mulai mobil pelaku, sketsa wajah Shikai, hingga yang lainnya. Segera setelah itu, Jang mencari beberapa informasi dari barang bukti tersebut. Sementara di sisi lain, sebelum bergerak mencari informasi lebih lanjut tentang Shikai, Dongsu terlebih dahulu menyingkirkan Sangdu dengan membuat skenario bahwa Kai lah yang membunuhnya. Hal itu dilakukan Dongsu karena Sangdu selalu saja menghalangi bisnisnya. Atas kejadian pembunuhan Sangdu, seluruh Korea Selatan menjadi ramai akan pemberitaan pembunuhan, dan itu membuat pemerintahan pusat mengirim tim khusus untuk melakukan penyidikan. Sementara itu, Jang bukanlah seorang yang bodoh. Ia tahu bahwa yang membunuh Sangdu bukanlah si Kopet Kai, tapi si Dongsu. Ia langsung menemui Dongsu dan langsung memaksa Dongsu untuk mengaku. 지난 7월부터 충청도 일대에서 벌어진 살인 사건들이 연쇄 살인으로 밝혀진 가운데 그동안 답보 상태를 벗어나지 못하고 지역에서 폭력 조직을 이끌었던 것으로 밝혀졌습니다. Lanjut, Dongsu mendatangi rumah duka untuk berbelasungkawa kepada mendiang Sangdu. Di situ banyak sekali anggota dari berbagai macam gangster yang hadir. Namun kita diperlihatkan dengan kehadiran Kai yang tanpa wajah berdosa datang menemui anak buah Sangdu dan memberikan sebuah surat berisikan bahwa ia tidak membunuh Sangdu, melainkan orang lain yang memakai pisaunya untuk membunuh Sangdu. Hal itu memicu kebencian dari pasukan Sangdu, dan segera setelah itu, Jang dan Dongsu yang sedang mencari barang bukti di mobil pelaku, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Sangdu.
Lantas perkelahian pun terjadi. Seluruh pasukan Sangdu bisa dikalahkan oleh mereka berdua, lalu semua mayatnya dikuburkan bersama. Setelah perkelahian itu, keesokan harinya, Jang yang mendapat informasi dari anggotanya mengenai tempat tinggal Kai, bergegas menuju tempat tersebut. Di sana Jang mendapatkan foto dari Kai dan beberapa barang bukti lainnya. Setelah mendapatkan barang bukti itu, Jang memberikan informasi pada Dongsu, lalu keduanya mengumpulkan pasukan dan memperluas pencarian hingga ke berbagai kota di Korea Selatan. 나 들어봐. 길이 너무 미끄러워서요. 그래도 뒤에서 제가 박은 건데. 이런 강도. Hari demi hari mereka melakukan pencarian, dan pada titik di mana mereka sedang berkumpul untuk berbincang-bincang, mereka dikagetkan dengan kabar di televisi bahwa ada pembunuhan terhadap anak di bawah umur, yang tak lain adalah anak yang sempat Dongsu temui dan diberi sebuah payung olehnya. Berita itu memicu amarah seluruh anggota Jang dan Dongsu. Lantas mereka segera bergegas untuk mencari Kai saat itu juga. 32번 버스 노선 따라 다시 시작하시죠. 서남부 중앙광장 반경 1km 지역입니다. 빨리 움직여. 이 새끼 분명 이 안에. 경찰입니다. 선택 싸운다. 야 움직이지 마. Setelah bertanya ke berbagai sumber, akhirnya mereka menemui keberadaan Kai. Namun Kai yang sudah tahu bahwa keberadaannya telah diketahui, mencoba melarikan diri. Dongsu dan Jang yang tidak ingin kehilangan bebenguk si Kai lagi, langsung mengejarnya, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. 이 새끼야. 야, 너 정신 차려봐 이 새끼야. 야. Akhirnya setelah aksi kejar-kejaran yang mengorbankan salah satu anak buah kesayangan Dongsu, Kai berhasil ditemukan. Dongsu lantas langsung memberinya pelajaran, sekaligus membawanya untuk dieksekusi olehnya. Dongsu yang benar-benar ingin membunuh Kai, digagalkan oleh kehadiran Jang yang tiba-tiba datang dan langsung menabrak Dongsu. Jang melakukannya karena ia tak ingin Kai dibunuh sebelum dijatuhi hukuman oleh pihak kepolisian. Lantas setelah itu, Jang membawa Kai pergi, meninggalkan Dongsu yang terkapar. Kai yang masih saja sempat ketawa ketiwi, dibawa oleh Jang ke kantornya dan menunjukkan ke seluruh anggota kepolisian termasuk tim khusus bahwa ia berhasil menangkap seorang pembunuh berantai. 민들 피 같은 세금은 국선 변호사를 붙여줄 것 빨로. 뭐야? 오케이 씨. 뭐하냐? Setelah penangkapan itu, Kai diinterogasi oleh beberapa anggota kepolisian, tapi dia masih saja mengelak bahwa ia bukanlah pelaku pembunuhan. Akibat tidak adanya bukti secara langsung, Kai yang merasa dirinya tidak mungkin dihukum, masih saja sempat-sempatnya meledek kepada anggota kepolisian. 있습니까? 그리고 만에 하나 저에게 사형을 선고하신다면 을 하고 악행을 저지르는 인간들이야말로 진짜 악마입니다. 법을 만들 Dan hari persidangan pun tiba. Kai masih bisa didampingi oleh pengacara. Karena alasan hukum, seorang tersangka masih mendapat hak perlindungan hukum. Itu berlaku di berbagai negara termasuk Korea Selatan. Akibat kurangnya bukti, hakim hendak memutuskan bahwa Kai tak bersalah. Tapi tiba-tiba, Dongsu datang menjadi saksi hukum. Ia mengatakan berbagai macam penjelasan. Dan pada saat itu karena peran sang sutradara, akhirnya hakim menjatuhkan hukuman mati pada Kai. Dan dengan kehadiran Dongsu saat ini, membuatnya harus ditahan juga.
akibat kasus perjudian ilegal. Kasus pun selesai. Jang mendapatkan anugerah kenaikan jabatan. Sementara Dongsu yang meminta dipenjarakan di tempat yang sama dengan Kai, akhirnya dapat bertemu dengan Kai lagi. Dan kabarnya mereka hidup berbahagia di penjara sampai maut memisahkannya. 재반 양형 기준을 참작하여 주문 피고인 강경호에게 Tamat, ending yang cukup mengpsikopetkan. Oke dulurku, itulah tadi alur cerita dari sebuah film yang menurut saya cukup membuat emosi. Karena si Kai ini aduh, entahlah pokoknya membuat saya gregetan banget. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah berjalan sendirian karena kita tidak tahu kapan bahaya akan menghampiri kita. Dan jangan pernah lupa bahwa sebuah hari yang apes tidak akan pernah ada di kalender yang gambarnya para artis. Dan sekian dari saya. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Anamasheo, kimochi kimochi, au.